Wajah gadis ini dikotor oleh ibu menantunya. Dan disehati tidak bisa membiarkan terungkap kecantikannya. Ternyata dia sedang melindungi anak menantunya. Takut bahwa Tao Tao akan tertarik oleh kecantikan Chan Mat. Dia memikirkan cara ini untuk melindungi kemurnian anak menantunya. Tidak lama kemudian tentaranya sudah menyerang. Untuk melindungi semua orang, ibu menantu memarahi musuh. Hasilnya ditampar sampai jatuh ke tanah. Ketika musuh mengeluarkan pedang, Chan Mat segera bergegas untuk melindungi ibu menantu. Tao Tuk menendang pedang di tangannya. Karena Tao Tao memerintah, tidak diizinkan orang tua dan anak-anak kecil. Kalau Anda berani bertindak, ingin membunuh seorang wanita tua bahkan tidak bisa mengikat ayam. Anda seperti ini. Mengapa bisa menganggap sebagai pahlawan? Pahlawan apa? Pada saat ini, Chan Mat mulai menangis. Dia lupa bahwa dirinya sudah make up. Hal ini membuat Tao Pi tergencang. Dia menggunakan sapu tangan dan menghapus wajah Chan Mat. Memang ajaib ya. Yakin direktur sudah menghabiskan banyak upaya. Oh tidak, kali ini tidak baik. Adegan ini udah menarik Tao Pi. Chan Mat tidak tahu dia sudah menjadi cantik kembali. Buru-buru berbalik untuk meninggalkan. Melihat seorang lelaki sangat ganteng. Keduanya pandang memandang. Pandangan mereka menunjukkan kecintaan. Tampaknya mereka mengingat sesuatu. Tao Tao tahu berita sudah menemukan gadis cantik. Dia sangat gembira. Dia segera memerintah orang-orang menghias untuknya. Ingin memamerkannya kepada semua orang di pesta. Tapi Chan Mat tidak mau patuh. Wanita tua segera menamparkan. Sementara ayo patuh saja. Untuk menghindari ditampar lagi, Chan Mat hanya bisa patuh. Dua wanita ini memang ceroboh. Membuat Chan Mat sakit kepala. Jadi mulai melawan. Wanita tua menempar lagi. Pesta akan dimulai. Tao Tao melihat kelompok orang dengan penampilan biasa, sehingga tidak berminat. Pada saat ini, semua orang berlutut. Hanya melihat Chan Mat memakai gaun putih. Lembut seperti awan. Wajahnya juga lembut. Segera membuat dia tertarik. Semua orang juga tertenggelam. Saat semuanya sedang menikmati dengan senang, tiba-tiba Chan Mat pingsan. Semua orang buru-buru mengecek. Hanya melihat ada sidik jari di wajahnya. Tao Tao memerintah bawahannya membantu dia istirahat. Lalu bertanya siapa yang menyisir rambut Chan Mat. Pada saat ini dua wanita tua itu pikir akan dihadiahkan. Dengan senang mengangkat tangan. Tao Tao segera mengeluarkan pedang dan memotong tangan mereka. Semua terdengar jelas. Nantinya, siapa yang menyentuh satu rambut Chan Mat akan berakhir sama. Untuk melindungi kemurniannya, Chan Mat memegang pisau dan mau membunuh diri. Ternyata Tao Tao selalu kangen kecantikan dia. Hari ini setelah mabuk dia pergi ke kamar Chan Mat. Dia mendengar suara sehingga bangkit untuk mengecek. Hanya melihat wajahnya. Berniat melakukan apa? Apa yang Anda mau lakukan? Keluar, larang pergi ke sini. Tao Tao tidak peduli kata-kata itu. Dayang bergegas untuk mencegah dia. Tapi didorong ke samping. Chan Mat juga diancam sehingga berteriak. Pada saat ini, Tao Pi juga datang. Bertanya bawahan dan tahu ayahnya sedang ada di dalam. Melihat orang yang dirinya cintai digoda, dia hanya bisa berpura buta. Mendengar suara meminta bantuan di dalam, dia sangat khawatir. Di dalamnya keduanya sedang mengejar. Tao Tao menangkap Chan Mat. Langsung pegang gaya putri. Melihat gadis cantik di dalam pelukan, dia sangat gembira. Kemudian tingkatkan kesulitannya. Memutarkan dia 360 derajat dan kemudian pegang dia seperti seorang putri. Hal ini membuat Dayang di sampingnya sangat cemburu. Dia menggunakan tongkat dan memukul kepada punggung pria itu. Tao Tao berbalik dan melebar matanya. Membuat keduanya gemetar karena takut. Pada saat ini kepalanya seperti memutar. Untungnya udah pingsan dengan cepat. Tao Pi mendengar suara segera bergegas ke dalam. Untungnya ayahnya tidak apa-apa. Kemudian menyuruh bawahan membawa dia pergi.
Dia meminta maaf kepada Chan Mat ganti ayahnya. Tapi dia tidak memaafkan mereka. Anda dan ayah Anda memperlakukan seperti ini. Moralitas di mana? Di hati Anda tahu. Kalau tidak Anda dan ayah Anda, mengapa pergi ke sini pada malam hari ini? Taopi hanya bisa diam-diam. Dengan marah keluar kamar. Kemudian dua gadis peluk memeluk dan menangis. Untuk menjaga kemurnian. Mau menggunakan pisau untuk membunuh diri. Untungnya Dayang menasehati. Kalau dia membunuh diri akan membuat Tao Su marah. Kalau begitu akan ibu menantunya akan terlibat. Jadi Chan Mat menyerah pikiran ini. Keesokan harinya Tao bangun kembali. Dia bertanya kepada bawahannya apa yang telah terjadi pada malam kemarin. Karena udah dinasehati oleh Taopi. Bawahan berkata kemarin setelah mabuk dia menemui Chan Mat. Jadi membantu dia pulang. Tao juga tidak bertanya lagi. Di sisi ini Chan Mat mau keluar untuk meredakan suasana hati. Tapi dikelilingi oleh dayang-dayang. Dia marah sehingga pergi lebih cepat. Jadi tidak sengaja bertemu Tao Tuk. Dia menyuruh bawahan pergi. Keduanya seperti sudah berkenal sejak lama. Tidak lama kemudian udah bercakap-cakap. Kata-kata Tao Tuk penuh manis. Chan Mat seperti lebah yang tenggelam di dalam. Kemudian dia meninggalkan. Ketika berbalik tidak lupa melihatnya satu kali. Hari ini Chan Mat menari tarian India. Tapi kali ini memakai gaun merah muda. Kepalanya penuh hiasan. Emas penuh di tubuhnya. Wajahnya bersenang-senang. Semua orang juga tertarik. Hanya lihat dia menahap seperti terbang. Pergi ke depan untuk menarik Tao. Dia sangat puas. Dua anak hanya bisa cemburu. Kemarin masih tidak memperhatikan dia. Mengapa hari ini seperti ngengat terjun ke dalam api? Chan Mat mengundang Tao minum alkohol. Bawahan mau coba racun. Tapi dicegah oleh dia. Dia tidak bisa membuat gadis cantik malu. Jadi memerintah Tran Lem minum gantinya. Melihat dia tidak apa-apa setelah minum. Tao semakin gembira. Pikir bahwa akhirnya gadis cantik juga tertarik olehnya. Ternyata Tran Lem dan Chan Mat udah kerjasama. Untuk menghancurkan Tao Ti dan membangun Chan Ti. Khususnya memikirkan cara ini. Tahu Tao dan anaknya menyukai dia. Chan Mat mau memanfaatkan dominasi dirinya. Menciptakan konflik antar mereka. Mengambil kesempatan untuk menghancurkan Tao Ti. Tapi dia tidak mau menyakiti Tao Tuk. Tapi untuk membalas dendam hanya bisa melakukan itu. Setelah pesta selesai. Dua anak pergi ke depan kamar Chan Mat. Mau bertanya jelas. Tidak mencintai dua pemuda ganteng seperti ini. Mengapa tertarik oleh seorang pria tua? Pada saat ini Tao juga sampai. Mengambil kesempatan mabuk sehingga pergi ke kamar melakukan sedikit. Pada saat itu bertemu dua anak. Tao agak malu. Dua anak lebih ingin sekali daripada ayahnya. Jadi berbalik dan meninggalkan. Sebelum pergi udah memperingati dua anaknya. Kalau aku tidak memiliki, kamu juga tidak bisa. Chan Mat juga menggunakan cara bagus. Dengan sengaja menyuruh Dayang menyinggung Taopi. Beberapa hari yang lalu dia mendengar kenasehatan dari Patran. Baru mengetahui Anda mencintai dia. Sekarang seharusnya melakukan apa? Hais. Menganggap sebagai Anda dan dia tidak menyenangkan. Mungkinkah ayah memang mau menikah Chan Mat? Hal ini membuat Taopi sakit. Pada malam hari dia minum alkohol sendiri. Mengingat memori dengan Chan Mat. Sekarang hanya bisa menggunakan alkohol untuk melumpuhkan dirinya. Tao melihat dua anak tidak ada di sini. Mau berniat dengan gadis cantik. Dia mengundang Chan Mat ke dalam kamar. Meminta minum alkohol dengannya. Semua orang dapat melihat bahwa minum berpura-pura bekerja. Dayang segera meminta Taopi membantu. Tapi dia sudah mabuk sekali. Baru saja mendengar Chan Mat ada masalah. Segera bangun kembali. Pada saat ini Tao udah bertindak dengan Chan Mat.